Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 43 ayat yang pertama sampai yang ke-34. Mari saya mengajak semua jemaat untuk mendengarkan dan membaca bersama-sama. Begini bunyi firman Tuhan. Kelaparan di negeri itu sungguh dahsyat. Setelah gandum yang mereka bawa dari Mesir habis dimakan, ayah mereka berkata, pergilah lagi membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Jawab Yehuda kepadanya, orang itu telah memberi peringatan keras kepada kami. Jangan sekali-kali melihat mukaku lagi, kecuali adikmu ikut bersama kamu. Jika engkau mengizinkan adik kami pergi bersama kami, kami akan pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tapi jika engkau tidak mengizinkan dia pergi, kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, jangan sekali-kali melihat mukaku lagi, kecuali adikmu ikut bersama kamu. Lalu Israel berkata, mengapa kamu mendatangkan kesengsaraan ini kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa kamu masih mempunyai seorang adik? Jawab mereka, orang itu menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Masih adakah saudaramu yang lain? Kami telah memberitahukan semua kepadanya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Bagaimana mungkin kami tahu bahwa ia akan berkata bawalah adikmu itu ke sini? Lalu kata Yehuda kepada Israel ayahnya, izinkanlah anak itu pergi bersamaku. Kami akan bersiap dan pergi supaya kita tetap hidup. Jangan sampai kita mati. Baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menjadi jaminan baginya. Engkau boleh menuntut tanggung jawab dariku mengenai dia. Jika aku tidak membawa dia kembali ke hadapanmu, aku berdosa kepada engkau seumur hidupku. Seandainya kita tidak menunda-nunda, mestinya sekarang kami sudah kembali untuk kedua kalinya. Lalu Israel, ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian lakukanlah ini. Ambillah dan bawalah hasil terbaik negeri ini dalam wadah gandummu kepada orang itu sebagai persembahan, sedikit balsam dan sedikit madu damar dan damar ladan, kacang pistasio dan buah badam. Bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu sesuatu kekilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan pergilah kembali kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa, kiranya memberimu belas kasihan dalam pandangan orang itu, supaya ia mengizinkan saudaramu yang lain itu dan Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika aku terpaksa kehilangan anak-anakku, biarlah aku kehilangan. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya dan juga Benyamin. Mereka pun berangkat menuju Mesir dan menghadap Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama mereka, berkatalah ia kepada pengurus rumahnya, bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelilah ternak dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersamaku tengah hari ini. Orang itu melakukan seperti yang diperintahkan Yusuf dan membawa orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu, karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, kita dibawa ke sini oleh karena uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada kunjungan pertama itu, supaya kita disergap dan ditangkap untuk dijadikan budak, dan keledai kita diambil. Mereka pun mendekati pengurus rumah Yusuf dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, maaf Tuan, kami dulu datang ke kemari untuk membeli bahan makanan, tapi ketika kami sampai di tempat bermalam dan buka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing di mulut karung tetap utuh jumlahnya. Sekarang kami membawanya kembali. Selain itu kami juga membawa uang untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu dalam karung kami. Namun jawabnya, tenanglah, jangan takut. Allahmu dan Allah ayahmu telah memberikan kepadamu harta dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian Simeon dibawanya keluar kepada mereka. Orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu mereka air untuk membasuh kaki. Ia juga memberi makan keledai mereka. Sudah itu, mereka menyiapkan persembahan sambil menantikan kedatangan Yusuf pada tengah hari. Sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf pulang,
Mereka membawa persembahan yang ada pada mereka untuk Yusuf ke dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sudah itu ia menanyakan keadaan mereka. Katanya, bagaimana keadaan ayahmu yang sudah tua yang kamu sebutkan itu? Masih hidupkah dia? Jawab mereka, ayah kami hambamu itu baik keadaannya, ia masih hidup. Sudah itu mereka berlutut dan sujud menyembah. Ketika Yusuf mengarahkan pandangannya, dilihatnya lah Benyamin adik seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebutkan kepadaku? Katanya lagi, kiranya Allah memberikan kasih karunia kepadamu anakku. Yusuf segera pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu melihat adiknya itu. Lalu dicarinya tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar dan menangis di situ. Sudah itu ia membasuh mukanya lalu keluar. Ia menahan gejolak hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang makan bersama mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama orang Ibrani, karena hal itu suatu hal yang menjijikkan bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, mulai dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka saling berpandangan dengan rasa heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tapi bagian Benyamin 5 kali lipat lebih banyak dari semua yang lain. Mereka pun minum dan bersukaria bersama dia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dari kitab Kejadian pasal 43 hari ini ternyata ada satu fakta yang menarik dari beberapa fakta yang menarik yang dapat kita pelajari bersama di masa kini. Yaitu bahwa Kejadian pasal 43 mengingatkan kita orang percaya yang hidup di masa kini bahwa Allah selalu menepati janji-janjinya. Dia Allah yang tidak pernah berdusta dan segala yang difirmankannya sangat bisa dipercaya. Mimpi Yusuf di usia yang ke-17 tahun diceritakan kepada ayahnya, ibunya, dan kakak-kakaknya pada masa itu tidaklah dipercaya sama sekali, bahkan menjadi bahan lelucon yang semakin meruncing retaknya hubungan keluarga. Bahkan mimpinya itu diceritakan kembali sampai 2 kali, bahwa ayahnya, ibunya, dan kakak-kakaknya suatu waktu akan sujud menyembah kepadanya, bukannya mendapat dukungan, malah sebaliknya menambah iri hati dan benci dari kakak-kakaknya. Dan hari ini di usianya Yusuf yang ke-39 tahun, karena peristiwa ini terjadi, Yusuf berumur 30 tahun, menjadi orang nomor 2 di Mesir. Kemudian pada masa 7 tahun kemakmuran sudah lewat, genap 37 tahun, dan 2 tahun pertama masa kelaparan terjadi. Dan tepat pada usia yang ke-39 tahun, kakak-kakaknya datang ke tanah Mesir untuk yang kedua kalinya bersama Benyamin, adik sedarah dan seibu dengan Yusuf, karena terjadi masa kelaparan. Fakta yang menarik dari peristiwa ini bahwa 22 tahun sudah berlalu ketika kakak-kakak Yusuf sudah tidak mengingat lagi peristiwa itu. Dan ayahnya juga dengan berat hati melepaskan anaknya Benyamin diikut sertakan dalam rombongan mereka, karena takut dan trauma kisah kelam Yusuf terjadi pada anaknya Benyamin. Dan hampir saja juga Yusuf juga tidak mengingat peristiwa tersebut. Namun dengan peristiwa kelaparan, Allah mengingatkan kita, pembaca di masa kini, bahwa Allah tidak pernah lupa untuk menggenapi semua rencananya. Dan tidak ada satupun rencana Allah yang gagal. Asalkan kita mau berjalan dan melibatkan Allah dalam semua proses hidup kita, baik dan buruknya, maka tidak ada satupun dari mimpi serta visi yang Tuhan berikan pada kita yang gagal. Lihatlah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kalau mimpi kita, kalau visi kita datangnya atau berasal dari Allah, maka waktu, orang, dan siapapun dalam bentuk apapun tidak bisa dan tidak dapat menggagalkannya. Bahkan waktu, orang, dan siapapun dipakai Allah untuk menggenapi rencana Tuhan bagi hidup kita. Mau direkakan, mau direkayasa, bagaimanapun rencana jahatnya, Allah lah yang mengubah semuanya itu menjadi rencana dan rancangan kebaikan bagi orang yang percaya kepada Allah. Kita dapat melihat hal tersebut dari seorang Yusuf hari ini. 22 tahun dari mimpi dan visinya di usia yang ke-39 tahun. Alkitab mencatat Kejadian 43 ayat 26 sampai yang ke-29 hari ini menjelaskan kepada kita, kakak-kakaknya datang dan sujud menyembah sampai ke tanah di hadapan Yusuf. Sebagai umat Tuhan yang hidup di masa kini, hari ini kita diingatkan
melalui firman Tuhan bahwa tidak ada satupun rencana dan rancangan Tuhan yang gagal di dalam hidup saya dan saudara hari ini. Melewati masa sukar, melewati masa kelam, melewati waktu yang panjang ataupun pendek, dan melewati titik terendah sekalipun dalam hidup saya dan saudara hari ini, lihatlah, selalu ada tangan Tuhan Yesus yang selalu merencanakan dan merancangkan masa depan yang penuh harapan bagi setiap orang yang percaya. Hari ini, kalau saya dan saudara dalam keadaan terpuruk dan sulit, ingat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup saya dan saudara hari ini. Tuhan sedang merendah dan bekerja di balik kesulitan dan kesukaran kita hari ini. Yang kita perlu lakukan hari ini adalah jangan mundur dari Tuhan, jangan pesimis, jangan putus asa, dan jangan menyerah untuk semua kesulitan kita hari ini. Terus percaya pada Tuhan, terus maju di dalam Tuhan, teruslah berdoa pada Tuhan, dan terus libatkan Tuhan di dalam masa-masa sulitmu. Sama seperti Tuhan menyertai Yusuf, demikian juga Tuhan menyertai hidup saya dan saudara hari ini. Tuhan terus bekerja di balik kesulitan hidup saya dan saudara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami belajar dari Kejadian pasal 43 yang mengingatkan kami bahwa tidak ada satupun rencana dan rancangan Tuhan yang gagal di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur hari ini bahwa Engkau Tuhan selalu bekerja di balik kesulitan dan kesukaran kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami umat-Mu yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.